Shalom Yud Raja Wali. Apa kabar semuanya? Pastinya masih luar biasa, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara
mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk melaksanakan ibadah Tuhan pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan untuk tetap melaksanakan ibadah-Mu meskipun masih beribadah online Tuhan, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan bahwa ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan berkenan di mata-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami Tuhan, dan kami juga Tuhan mau lebih lagi Tuhan dekat kepadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mulai Tuhan untuk bersama-sama Tuhan beribadah. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai, melindungi dan memelihara kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Youth Raja Wali, selamat malam. Kembali lagi kita berjumpa dalam Komsel online Youth Raja Wali, dan pada malam hari ini temanya adalah hidup berkualitas generasi muda Kristus. Bahan ini telah dipersiapkan oleh PP DPA GBI. Sekali lagi terima kasih pada PP DPA GBI yang sudah menyiapkan seluruh bahan-bahan Komsel online pada malam hari ini. Dan tentunya pada masa-masa pandemi ini Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak muda yang lebih berkualitas lagi. Amin. Jadi bukan anak muda yang mengikuti arus zaman dengan seenaknya atau mudah menyerah dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Tetapi untuk menjadi anak muda yang berkualitas, kita harus memiliki hidup yang juga serupa seperti Kristus. Hidup berkualitas generasi muda Kristus. Kekristenan bukan hanya percaya Yesus, tetapi juga harus menjadi seperti Yesus. Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa yang namanya kekristenan itu bukan hanya sebagai simbol saja, bukan hanya sebagai nama saja dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan kita, action kita itu harus menjadi seperti Yesus. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa menjadi seperti Yesus, sedangkan Yesus adalah Tuhan dan kita adalah manusia biasa. Ada caranya, ya. Tapi sebelum itu mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi teman-teman semua yang sedang menyaksikan sharing malam hari ini juga kalian harus percaya, kalian harus yakin bahwa Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah memilih kamu untuk menjadi seperti Kristus. Jadi tidak ada lagi namanya yang tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup. Karena saat Tuhan memilih kita, artinya Tuhan akan memampukan kita, menyempurnakan kita. Itu kembali lagi tergantung kepada pikiran kalian, tergantung lagi kepada respon kalian. Kehidupan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih kehidupan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus di dunia ini, hidup di dunia ini, dan juga Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini adalah kehidupan Tuhan Yesus ya selama Tuhan Yesus di dunia ini. Walaupun Tuhan Yesus memiliki kuasa, berkuasa atas segala-galanya, tetapi saat Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan pun memberikan contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Dan contohnya yang pertama, tidak berbuat dosa. Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Hal ini dikatakan jelas dalam ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu daya, tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki dan sebagainya. Dan ini adalah prinsip yang paling utama dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus mampu menjaga diri kita, menjaga kekudusan, tidak berbuat dosa dalam hal apapun, baik dalam pikiran, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam apapun yang kita lakukan. Ya,
pastikan apa yang kita lakukan tidak menyakiti hati Tuhan, tidak melawan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, langkah praktis yang kedua adalah mulut penuh berkat. Nah, sebagai anak muda, biasanya apa yang kita ucapkan selalu kita lontarkan begitu saja. Ya, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, selalu kita keluarkan, kadang tanpa berpikir panjang apakah ini menjadi berkat atau tidak. Nah, yang harus kita lakukan agar kita menjadi serupa dengan Kristus, yang kedua adalah mulut kita penuh dengan berkat, penuh dengan kata-kata positif, penuh dengan kata-kata membangun, tidak mencaci maki, tidak berkata-kata kasar, ya, tidak berkata-kata jorok. Nah, jadi kita harus mampu menggunakan mulut kita, bahkan mulut kita menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sharekan melalui mulut kita ini dapat membangun orang lain. Itu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dalam tindakan, yaitu lemah lembut. Ya, tindakan kita menjadi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti kita jadi seorang yang lemah, bukan ya. Tetapi lemah lembut ini dalam tindakan kita, yaitu contohnya ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Seringkali sebagai anak muda, saat kita merasa menderita atau terancam, ya, pastinya kita akan membela diri kita. Pastinya kita akan melawan. Bahkan banyak sekali kejadian, ya, atau berita-berita yang kita lihat jika ada seseorang yang menderita, kemudian dia memberitahukan kepada teman-temannya dan teman-temannya mendukung dia, namun dengan cara yang salah, yaitu dengan bergelombol, pergi dan membalas. Nah, hal-hal yang seperti itu bukanlah tindakan yang diinginkan Kristus. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus membalas seseorang baik secara pribadi maupun dengan bergerombol. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Apapun segala bentuk penderitaan kita, segala bentuk permasalahan kita, apabila kita merasa tertekan atau merasa ditekan oleh orang lain, under pressure, jadi mari kita sampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan membalaskannya dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Ya, jadi sebagai anak muda yang berkualitas tidak ada tidak ada istilahnya balas dendam. Ya, tunjukkan balas dendammu dengan prestasi, bukan dengan perkelahian, bukan dengan pertengkaran, bukan dengan adu mulut, ya, tetapi dengan prestasi. Jadi mari kita kalahkan segala sesuatu yang menantang kita itu dengan prestasi yang kita punya. Kemudian yang keempat adalah pastinya penuh kasih. Ya, sekali lagi penuh kasih bukan berarti kita lemah, tetapi penuh kasih adalah pancaran tindakan Kristus. Jadi kalau kita mampu menyalurkan kasih kita kepada orang lain, kita sudah menjadi berkat dan menjadi kesaksian dengan menceritakan Yesus melalui tindakan hidup kita. Tuhan Yesus berkorban bagi manusia yang dikasihi dengan jalan memikul dosa kita di atas kayu salib, supaya oleh pengorbanannya kita dibenarkan dan diselamatkan. Kalau kita melihat contoh dari Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita, ya, dengan kasihnya yang luar biasa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan adalah kewajiban kita juga untuk menyalurkan kasih Yesus tersebut kepada saudara-saudara kita, kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita. Mari jadilah pribadi-pribadi yang penuh kasih, bukan penuh dendam, penuh amarah, ya, tetapi penuh kasih. Sekali lagi, ya, apabila kita dapat menyalurkan kasih Tuhan, ya, seperti Tuhan yang sangat mengasihi kita, kita pun dapat mengasihi sesama kita apabila kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mati buat saya, Tuhan Yesus sudah lebih dulu berkorban buat saya. Maka kita pun akan disanggupkan oleh Tuhan untuk berkorban untuk orang lain, untuk menyalurkan kasih bagi orang lain. Nah, mungkin ada pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana sih caranya supaya kita menjadi seperti Kristus atau hidup kita seperti Tuhan Yesus? Ya, terkadang kita sebagai manusia selalu mengandalkan ayat ini bahwa roh adalah penurut tetapi daging lemah. Ya, kadang kita selalu menjadikan ayat tersebut menjadi tameng kita. Tetapi, hey, ingat sekali lagi, kalian sudah dipilih oleh Tuhan dari semula. Ya, karena kalian adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, artinya Tuhan tidak memilih orang sembarangan. Yang dipilih pasti bibit unggul, yang dipilih itu pasti kualitas-kualitas yang terbaik. Artinya Tuhan akan memampukan, memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup seperti Kristus.
Yang pertama, yang pastinya adalah harus menjadi murid. Tuhan Yesus adalah guru besar kita dan kita adalah muridnya, ya. Pastinya kita sudah merasakan bagaimana hidup sebagai murid, bahwa saat guru mengajarkan, konsep apa yang guru ajarkan itu yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu pula halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru besar kita, maha guru kita, maka kita sebagai murid wajib belajar kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 29, kita baca di sini ditulis, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini ada kata-kata belajarlah padaku. Artinya hidup kita setiap hari ini harus belajar kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa belajar tanpa ada pedoman, betul? Tanpa ada buku pelajarannya. Nah, buku pelajaran dalam kehidupan kita adalah Alkitab. Jadi dengan membaca Alkitab, kita belajar senantiasa kepada Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus ingin kita menjadi murid, belajar kepadanya, sehingga kita mengikuti cara hidupnya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, maka kita pun harus belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mencoba step by step, pelan-pelan. Misalkan kalau hari ini kita keburu marah, ya, tenangkan diri dulu, maka dan besok bisa kita ulangi lagi untuk belajar lebih lemah lembut lagi terhadap orang yang bertemu dengan kita. Jadi yang pertama, kita harus dulu menjadi murid. Yakinkan bahwa kita adalah murid Kristus. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup seperti Kristus? Yakinkan bahwa diri kita sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan sudah tinggal di dalam kita, tidak ada kuasa lain manapun yang mampu merebut hidup kita dari Tuhan. Artinya hidup kita dikuasai Tuhan, maka Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tuhan Yesus analogikan tinggal di dalam Dia itu seperti pokok anggur dan rantingnya, di mana Dia adalah pokok anggurnya dan kita adalah rantingnya, dan ranting itu akan berbuah. Kalau Dia tinggal terhubung melekat di pohon anggur, maka buahnya itu akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita harus melekat kepada Tuhan. Saat kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan menyalurkan sari-sarinya, Tuhan akan menyalurkan firman-Nya, berkat-Nya, kehidupannya juga bagi kita, sehingga kita dapat berbuah, menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak tinggal dan melekat di dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa hidup seperti Kristus? Kemudian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristen memiliki pengertian pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya kita hidup seperti Kristus hidup. Ya, oleh sebab itu apabila ada orang-orang di luar sana yang mengaku sebagai Kristen tetapi hidupnya tidak seperti Kristus, maka itu hanya sekedar simbol semata. Tetapi yang disebut dengan kekristenan adalah benar-benar menghayati kehidupan Kristus. Dan dapat kita lakukan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebagai orang Kristen, kita tidak mempermalukan nama Tuhan Yesus. Maka yakinkanlah diri kalian bahwa kalian mau belajar, hari demi hari kita mau belajar untuk hidup seperti Kristus. Kalau hari ini kita gagal, minta ampun sama Tuhan dan besok kita coba lagi. Terus seperti itu, karena hidup adalah proses, karena hidup adalah belajar, ya. Jadi jangan sampai kita bilang, saya tidak sanggup hidup seperti Kristus karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan kita adalah manusia biasa. Hei, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun turun ke dalam dunia ini mengambil rupa 100% sebagai manusia. Dia dapat merasakan sakit, dia dapat merasakan sedih, ya, maka tidak ada jauh bedanya juga dengan kita. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, yuk mari sama-sama supaya hidup kita lebih berkualitas lagi, ikuti caranya Tuhan Yesus hidup. Hidup Kristus itu tidak berbuat dosa, mulutnya penuh dengan berkat,
kemudian juga lemah lembut, dan hidup penuh dengan kasih. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup seperti Kristus? Yang pertama, harus yakin dulu kita hidup menjadi murid Kristus. Yang kedua, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Hanya dua itu saja, dan semoga teman-teman pada saat ini juga dapat berpikir kembali, dapat merenungkan kembali, dapat merefleksikan kembali bahwa apakah saya benar-benar sudah menjadi murid Kristus sepenuhnya, ya. Jadi mari kita sama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang seperti Kristus inginkan. Sehingga kita tidak mempermalukan nama Tuhan Yesus, kita tidak hanya menggunakan Kristen sebagai simbol saja, tetapi kita juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita. Ya, dan teman-teman, seperti minggu-minggu sebelumnya, pada malam hari ini pun akan ada kuis. Silahkan dibaca kuisnya nanti, dan akan ada hadiah juga bagi 2 orang pengirim jawaban yang benar dan tercepat. Silahkan boleh menghubungi nomor yang akan tertera di layar ini, ya, yang tertera di layar ini. Silahkan diambil hadiahnya, jangan ragu-ragu. Mari kita tutup komsel kita malam hari ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau malam hari ini ya Bapa, Tuhan boleh ingatkan kami agar kami hidup menjadi seperti Kristus. Hidup kami harus dapat merefleksikan seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup selama di dunia ini. Tuhan mampukan kami agar kami menjadi anak-anak muda yang berkualitas dengan gaya hidup kami ya Bapa. Bukan gaya hidup yang sembrono, bukan gaya hidup yang sembarangan, bukan gaya hidup yang semau saya saja, tetapi menjadi hidup yang semaunya Tuhan, bagaimana Tuhan mengambil alih hidup kami. Mari mampukan kami agar kami tidak berbuat dosa, agar kami juga Tuhan mampu menjadi berkat, mulut kami dapat dipergunakan Tuhan untuk perkataan yang positif, perkataan yang membangun, juga biarlah kiranya kami dapat hidup dengan penuh lemah lembut dan penuh kasih. Mari sanggupkan kami ya Bapa, mari tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami menjadi sempurna di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami, karena Engkau yang telah memilih kami sejak semula ya Bapa. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami mengakhiri komsel kami, mari berkati, biarlah kiranya apapun yang kami pelajari malam hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati GBI Reja Wali Tuhan, gereja kami, gerejamu ini juga Tuhan, semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan, memberkati banyak jiwa-jiwa. Berkati keluarga kami, orang tua kami, kakak, adik kami, dan semua saudara-saudara yang kami kasihi. Seluruh jemaat GBI Reja Wali Tuhan diberkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam apapun yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami selesaikan Tuhan komsel ini dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di online komsel Youth Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.